Pada tahun 768 Saka, tanggal 1 Paro gelap di bulan Palguna, atau bertepatan dengan tahun 847 Masehi. Sang Samaratungga, atau Sri Maharaja Rakai Garung mangkat dan abu jenazahnya didermakan di wilayah Kalasan. Sri Maharaja Rakai Garung telah memerintah Kerajaan Medang selama hampir 19 tahun. Di era kepemimpinannya ia telah berhasil melanjutkan kejayaan Wangsa Shailendra di bumi Jawa Dwipa, melanjutkan tahta Medang yang ia peroleh dari mertuanya, Sri Maharaja Rakai Warak. Maharaja Rakai Garung telah berhasil meredam konflik di Kerajaan Medang, yang disebabkan pembatalan status wilayah suci Kerisyan di Pikatan, yang menyebabkan konflik antara para penganut Shiva dan Mahayana. Ia juga telah berhasil menyelesaikan pembangunan Jinalaya yang indah, melanjutkan pembangunan Kamulan Bumi Sambara yang diperuntukkan sebagai peribadatan para penganut Mahayana, yang telah dimulai sejak era Maharaja Rakai Warak, raja pendahulu sekaligus mertuanya. Putri Pramodawardhani dinobatkan sebagai Raja Medang, melanjutkan kejayaan raja-raja leluhurnya, Wangsa Shailendra. Putri Pramodawardhani dinobatkan dengan gelar Sri Kahulunan, dan suaminya, Dyah Saladu, dinobatkan dengan gelar Sri Maharaja Rakai Pikatan. Akan tetapi, pengangkatan Pramodawardhani yang didampingi suaminya Dyah Saladu sang Rakai Pikatan mendapatkan penolakan dari pamandannya, Balaputra Dewa, putra bungsu dari Maharaja Rakai Warak. Yang tidak lain, Balaputra Dewa adalah putra dari Datuk Pramodawardhani. Penolakan itu dikarenakan Balaputra Dewa merasa berhak atas tahta Medang melanjutkan tahta ayahandanya, yang pernah dipegang oleh kakak tirinya, Rakai Garung, atau ayah dari Putri Pramodawardhani. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari suaminya, Dyah Saladu, atau Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan dari para penganut ajaran Shiva, mencoba mempertahankan tahta Medang dari gangguan pamandannya, Balaputra Dewa. Sehingga, terjadilah ketegangan hubungan antara para nayaka praja kerajaan dan para petinggi Wangsa Shailendra. Perselisihan antara para terah keturunan Sri Maharaja Rakai Warak. Menyadari posisinya yang lemah dibandingkan kemenakannya Pramodawardhani yang didukung suaminya Sri Maharaja Rakai Pikatan, Balaputra Dewa mencoba membangun aliansi hubungan dengan para rakai pemimpin di wilayah bawahannya. Balaputra Dewa meminta bantuan kepada Empu Kumbayoni sang pemimpin rakai di wilayah Walaing. Empu Kumbayoni sang Rakai Walaing adalah tokoh pemimpin agama Shiva yang juga menjabat sebagai rakai di wilayah Walaing. Ia adalah cicit dari Sang Ratu Sanjaya sang pendiri Kerajaan Medang Mataram, yang juga masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Sri Maharaja Rakai Pikatan. Empu Kumbayoni menyatakan dukungannya kepada Balaputra Dewa untuk merebut tahta Medang, setelah ia dijanjikan Kerajaan Medang yang menjadi hak atas Balaputra Dewa akan dikuasakan kepadanya. Juga, Empu Kumbayoni sang Rakai Walaing dihadiahkan sebuah bukit di Abhaya Giri Vihara yang dulu dibangun kakek buyut Balaputra Dewa, Sri Maharaja Panangkaran, untuk dijadikan benteng dan pangkalan militer oleh Empu Kumbayoni dan bala pasukannya untuk melatih olah keprajuritan dan kedigdayaan. Juga mengatur siasat untuk melancarkan serbuan ke wilayah Pikatan untuk merebut tahta Medang dari kuasa Pramodawardhani dan suaminya Rakai Pikatan. Waktu terus berlanjut, perselisihan dan ketegangan di antara para nayaka praja dan para rakai Medang semakin meruncing.
Antara Balaputra Dewa dengan kemenakannya, Sri Maharani Pramodawardhani, yang sama-sama penganut Mahayana. Juga antara Sri Maharaja Rakai Pikatan dengan sepupunya, Rakai Walaing Empu Kumbayoni, yang sama-sama penganut ajaran Shiva. Dua kubu para keturunan Sanjaya, yang sama-sama dari Trah Shailendra mulai menghimpun kekuatan masing-masing. Pada akhirnya, puncak perebutan tahta Medang Mataram pun harus terjadi. Empu Kumbayoni yang memimpin bala pasukan wilayah Walaing, dengan didukung oleh pasukan Balaputra Dewa yang memimpin wilayah Kalasan. Bersatu, bergerak menuju timur untuk menyerang Kutaraja di wilayah Pikatan. Akan tetapi, Sri Maharaja Rakai Pikatan, telah mengetahui pergerakan dari bala pasukan Empu Kumbayoni sang Rakai Walaing. Dengan menunjuk putranya, yang bernama Dyah Lokapala, yang tidak lain, adalah putra dari hasil pernikahannya dengan Pemaisuri Pramodawardhani. Dyah Saladu atau Sri Maharaja Rakai Pikatan mengutus putranya untuk menjadi panglima, memimpin bala pasukan Medang, untuk menghalau gabungan pasukan Walaing dan Kalasan. Maka, terjadilah pertempuran besar antara kedua belah pasukan, yang terjadi di perairan Sungai Tangkisan Tawangsari. Di perairan Sungai Tangkisan Tawangsari, kedua belah pihak pasukan saling menyerang, diiringi teriakan dan gemericik pedang dan tombak saling beradu, erangan suara keras, dari kedua belah pasukan yang terluka dan terbunuh. Dengan sekejap Sungai Tangkisan dipenuhi aliran darah dan tumpukan korban mayat dari kedua belah pihak. Namun pada akhirnya gabungan bala pasukan dari Empu Kumbayoni sang Rakai Walaing harus kalah. Dan terpaksa mundur ke pangkalan induknya di Bukit Abhayagiri Vihara. Melihat sisa bala pasukan dari Empu Kumbayoni, yang berlari mundur ke Bukit Abhayagiri Vihara, Dyah Lokapala, sang Panglima Medang, memerintahkan bala pasukannya untuk mengejar pasukan Empu Kumbayoni hingga ke pangkalan induknya. Sisa bala pasukan Empu Kumbayoni yang terkejar bersembunyi di Bukit Abhayagiri Vihara. Dan bukit itu dijadikan pagar yang dibuat dari tumpukan batu, sebagai benteng pertahanan terakhir dari bala pasukan Empu Kumbayoni. Pertempuran berakhir, ketika bala pasukan Empu Kumbayoni yang bersembunyi di dalam benteng Bukit Abhayagiri Vihara. Setelah selama berhari-hari terkepung oleh bala pasukan Medang pimpinan pasukan Dyah Lokapala. Pada akhirnya bala pasukan Empu Kumbayoni yang mencoba merebut tahta Medang menyerah dan menyatakan tunduk kembali di bawah kekuasaan Permaisuri Pramodawardhani dan Sri Maharaja Rakai Pikatan. Setelah kekalahannya dalam usaha merebut tahta Medang, Empu Kumbayoni yang masih memiliki pertalian darah dengan Sri Maharaja Rakai Pikatan diampuni dan diizinkan melanjutkan kepemimpinannya di Bukit Abhayagiri Vihara. Sedangkan Balaputra Dewa, setelah kekalahannya dalam perang di Sungai Tangkisan dalam usaha merebut tahta Medang, juga menyadari kedudukannya yang lemah di bumi Jawa Dwipa. Ia dengan terpaksa menanggalkan tahta Medang dan memutuskan untuk menyingkir dari bumi Jawa Dwipa menuju bumi Swarna Dwipa. Balaputra Dewa melanjutkan kekuasaan Wangsa Shailendra di Swarna Dwipa. Ia memegang kembali tampuk kekuasaan yang dulu pernah dirintis dari datuknya, Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dyah Dharanindra, yang pada masa lampau telah menyatukan Jawa Bumi dan Swarna Bumi dalam kekuasaan Wangsa Shailendra. Di Swarna Bumi, Balaputra Dewa disambut baik oleh rakyatnya. Ia dianggap sebagai Raju Mangkuto atau raja bermahkota menggantikan ayahandanya, Sri Maharaja Rakai Warak atau Samaragrawira. Ia menyusun kembali kerajaan Srivijaya di perairan Sungai Musi dan mendirikan Kutaraja baru. Ia dielu-elukan oleh rakyat Swarna Bumi sebagai putra mahkota yang kembali ke negeri halamannya. Dan bergelar Raja Sako atau Raja Sekutu yang menyatukan kerajaan Melayu dan Srivijaya.
Sedangkan kekuasaan Shailendra di bumi Jawa, dilanjutkan oleh Pramodawardhani dan suaminya Sri Maharaja Rakai Pikatan. Kerajaan Medan yang semula berkedudukan di Mataram dipindahkan menuju wilayah Mamrati. Pada tahun 856 Masehi, 6 tahun setelah kepergian Balaputra Dewa, Sri Maharaja Rakai Pikatan mendirikan Siwagraha, yang indah atau rumah untuk pemujaan Batara Siwa. Dyah Saladu Sri Maharaja Rakai Pikatan, mengganti gelar rajanya dengan nama, Sang Rakai Imamrati. Di usia senjanya, Sri Maharaja Rakai Pikatan atau Sang Rakai Imamrati, memutuskan untuk menempuh manurajasunya, atau meninggalkan segala urusan duniawi dan menjalani hidup sebagai pertapa. Ia diberi gelar, Sang Jatiningrat. Dan tahta Medan dikuasakan kepada putranya yang bernama, Dyah Lokapala, atau yang bergelar, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi.